Pruitt Igoe, perumahan modern yang akhirnya dihancurkan. Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Pruitt Igoe, perumahan modern yang akhirnya dihancurkan. Saksikan video ini secara utuh, hingga selesai, agar kita tidak salah dalam memahami dan menafsirkan pembahasan tema video kita kali ini. Dan, sebelum lanjut menyaksikan video ini, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dan terbaik dari kami. Terima kasih. Pruitt Igoe, perumahan modern yang akhirnya dihancurkan. Sejarah perencanaan dan pembangunan Pruitt Igoe dimulai pada tahun 1949, ketika Kongres Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman Umum 1949. Undang-undang ini memberikan dana kepada pemerintah federal untuk membangun perumahan umum bagi orang miskin. Pruitt Igoe adalah salah satu proyek perumahan umum pertama yang dibangun di bawah undang-undang ini. Proyek ini dirancang oleh Minoru Yamasaki, seorang arsitek Jepang Amerika yang terkenal dengan karya-karyanya yang modern dan fungsional. Pembangunan Pruitt Igoe dimulai pada tahun 1951 dan selesai pada tahun 1955. Proyek ini terdiri dari 33 blok apartemen, dengan total 1.350 unit. Setiap blok apartemen memiliki 11 lantai dan 200 unit apartemen. Pada awalnya, Pruitt Igoe dipuji-puji sebagai model perumahan modern yang akan memecahkan masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial di kota St. Louis. Namun, dalam kenyataannya, Pruitt Igoe justru menjadi simbol kegagalan perencanaan dan desain perumahan umum. Pruitt Igoe adalah kompleks perumahan umum yang dibangun di kota St. Louis, Missouri, Amerika Serikat pada tahun 1954. Pada awalnya, Pruitt Igoe dipuji-puji sebagai model perumahan modern yang akan memecahkan masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial di kota St. Louis. Namun, dalam kenyataannya, Pruitt Igoe justru menjadi simbol kegagalan perencanaan dan desain perumahan umum. Mengapa Pruitt Igoe dihancurkan? Ada beberapa faktor yang menyebabkan Pruitt Igoe dihancurkan, antara lain, kegagalan perencanaan dan desain. Pruitt Igoe dirancang dengan asumsi bahwa para penghuninya adalah keluarga kelas menengah yang stabil. Namun, kenyataannya, para penghuni Pruitt Igoe adalah keluarga miskin dan berpenghasilan rendah, yang sebagian besar adalah minoritas kulit hitam. Hal ini menyebabkan Pruitt Igoe menjadi lingkungan yang kumuh dan rentan terhadap kriminalitas. Pemisahan wilayah penghuni berdasarkan ras. Pruitt Igoe awalnya dirancang untuk dipisahkan antara penghuni kulit putih dan kulit hitam. Hal ini menyebabkan adanya segregasi ras di dalam kompleks perumahan tersebut. Segregasi ras ini semakin memperburuk kondisi sosial di Pruitt Igoe. Kurangnya pengawasan pemerintah. Pemerintah federal yang bertanggung jawab atas pengelolaan Pruitt Igoe kurang memberikan pengawasan yang ketat. Hal ini menyebabkan Pruitt Igoe menjadi sarang kriminalitas dan vandalisme. Kemiskinan para penghuninya. Kemiskinan merupakan faktor utama yang menyebabkan kegagalan Pruitt Igoe. Kemiskinan menyebabkan para penghuninya tidak memiliki akses ke sumber daya dan layanan yang dibutuhkan untuk hidup layak, seperti pendidikan, pekerjaan, dan perawatan kesehatan. Hal ini membuat mereka rentan terhadap masalah sosial, seperti kriminalitas dan kekerasan. Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan faktor lain yang berkontribusi terhadap kegagalan Pruitt Igoe. Pruitt Igoe terletak di tengah-tengah kota St. Louis, yang merupakan kota dengan tingkat kesenjangan sosial yang tinggi. Kesenjangan sosial ini membuat para penghuni Pruitt Igoe merasa terasing dan tidak memiliki rasa memiliki terhadap kompleks perumahan tersebut. Perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi pada tahun 1960-an juga berdampak pada Pruitt Igoe. Gerakan hak-hak sipil mendorong para penghuni Pruitt Igoe untuk menuntut perubahan. Gerakan anti-perang juga menyebabkan meningkatnya ketegangan sosial di Amerika Serikat, termasuk di Pruitt Igoe. Proses penghancuran perumahan Pruitt Igoe. Pada tahun 1968, pemerintah federal mulai mendorong para penghuni Pruitt Igoe untuk pindah. Pada tahun 1971, pemerintah federal dan negara bagian Missouri memberikan kewenangan untuk menghancurkan Pruitt Igoe. Penghancuran Pruitt Igoe dimulai pada tahun 1972 dan selesai pada tahun 1976. Setelah Pruitt Igoe dihancurkan, lokasinya dibiarkan kosong selama beberapa tahun.
Pada tahun 1979, pemerintah federal menyerahkan lahan tersebut kepada kota St. Louis. Kota St. Louis kemudian mengembangkan lahan tersebut menjadi sebuah kompleks perumahan baru yang disebut dengan Jefferson Square. Jefferson Square terdiri dari 1.200 unit apartemen yang dirancang untuk berbagai jenis keluarga, termasuk keluarga berpenghasilan rendah, keluarga dengan anak-anak, dan keluarga dengan lansia. Kompleks perumahan ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum, seperti taman, pusat komunitas, dan pusat kesehatan. Pembangunan Jefferson Square merupakan upaya dari pemerintah kota St. Louis untuk memperbaiki kondisi perumahan umum di kota tersebut. Kompleks perumahan ini dirancang dengan memperhatikan berbagai faktor, termasuk kondisi sosial ekonomi para penghuninya. Akhirnya, penghancuran Pruitt Igoe menjadi simbol kegagalan perencanaan dan desain perumahan umum. Hal ini juga menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dan para pengembang perumahan di seluruh dunia. Bahwa membangun permukiman tidak hanya dengan mendirikan bangunan, namun juga membangun manusia yang menghuninya, memanusiakan manusia di dalamnya. Nah, demikianlah video kali ini tentang Pruitt Igoe, perumahan modern yang akhirnya dihancurkan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Jika ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Dan pastikan kamu selalu subscribe channel ini, agar selalu mendapat kisah, tips, dan inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.